Dalam sejarah peradaban Islam, nama Ibnu Sina selalu bersinar terang. Ia bukan hanya dikenal sebagai bapak kedokteran modern, tetapi juga sebagai filsuf, ilmuwan, dan pemikir yang mendalam. Di balik kecerdasannya yang luar biasa, tersembunyi prinsip-prinsip kehidupan yang membuatnya menjadi tokoh besar dalam sejarah umat manusia. Ibnu Sina percaya bahwa kesuksesan tidak pernah datang karena keberuntungan semata. Menurutnya, kesuksesan adalah hasil dari kerja keras, ilmu, dan kesadaran diri. Ia berkata, ilmu tanpa akhlak adalah bencana. Akhlak tanpa ilmu adalah sia-sia. Prinsip pertama yang ia pegang erat adalah perpaduan antara ilmu dan nilai moral. Seseorang yang ingin berhasil dalam hidupnya harus terus mencari pengetahuan, namun tetap menjaga kejujuran, kerendahan hati, dan niat yang lurus. Sejak usia sangat muda, Ibnu Sina menunjukkan ketekunan yang luar biasa dalam belajar. Ia mulai mempelajari Al-Quran di usia 5 tahun dan telah menguasai banyak ilmu sebelum remaja. Prinsip kedua yang diajarkannya adalah konsistensi. Tidak ada kesuksesan yang lahir dalam semalam. Kejayaan hanya datang kepada mereka yang sabar, yang terus-menerus belajar, meski jalan itu terasa lambat dan panjang. Ibnu Sina tidak hanya mengejar ilmu secara pasif. Ia sering merenung, mengkaji ulang, dan mempertanyakan segala yang ia pelajari. Baginya, pemahaman yang dalam lebih penting daripada sekadar hafalan. Ini membawa kita pada prinsip ketiga, berpikir kritis. Orang sukses adalah mereka yang tidak hanya menerima informasi, tetapi mengolah, memahami, dan menjadikannya bagian dari kebijaksanaan hidup. Dalam setiap catatan dan karyanya, Ibnu Sina selalu menekankan pentingnya mengenal diri sendiri. Ia menulis bahwa manusia yang tidak mengenal dirinya, tidak akan mampu mengenali dunia di sekitarnya. Maka dari itu, prinsip keempat adalah introspeksi. Kita harus punya waktu untuk diam, merenung, bertanya kepada diri, siapa aku, apa tujuanku, dan untuk apa aku hidup? Bagi Ibnu Sina, waktu adalah aset yang paling berharga. Ia membagi hari-harinya secara disiplin antara belajar, mengajar, menulis, dan bermeditasi. Ia tahu bahwa setiap menit yang hilang tak akan kembali. Maka prinsip kelima adalah manajemen waktu. Orang besar tahu bagaimana menghargai waktunya. Ia tidak membuang-buang energi untuk hal yang sia-sia. Ia memilih yang penting, bukan yang mendesak. Tak kalah penting, Ibnu Sina juga meyakini bahwa kesehatan fisik dan mental adalah fondasi dari keberhasilan hidup. Ia menulis puluhan karya tentang kesehatan, bukan hanya karena ia seorang dokter, tapi karena ia sadar, tubuh dan pikiran yang sehat adalah kendaraan utama untuk mencapai puncak kesuksesan. Maka prinsip keenam adalah menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Jangan kejar ambisi sampai tubuhmu runtuh. Jangan lupakan jiwamu saat mengejar harta. Kesuksesan juga tidak mungkin tercapai jika kita tidak punya tujuan yang jelas. Ibnu Sina punya visi yang besar dalam hidupnya. Ia ingin menyatukan ilmu pengetahuan, menggabungkan filsafat dengan sains, dan menjadikan ilmu sebagai jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan. Maka prinsip ketujuh adalah visi hidup. Tanpa visi, kita akan terombang-ambing oleh keadaan. Tanpa arah, kita akan lelah mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kita inginkan. Ibnu Sina juga menghadapi banyak rintangan. Ia dipenjara, ditolak, disalahpahami. Tapi ia tidak berhenti. Justru dari penderitaan itu, ia menghasilkan karya-karya besarnya. Ini mengajarkan kita prinsip kedelapan, ketahanan mental. Orang yang sukses bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, melainkan orang yang tidak berhenti meski sudah jatuh berkali-kali. Dalam kesakitan, ada pelajaran. Dalam kesulitan, ada kematangan. Salah satu hal yang jarang dibicarakan, namun sangat penting dari Ibnu Sina, adalah kecintaannya pada kesederhanaan. Ia hidup sederhana, berpakaian sederhana, namun pikirannya luar biasa luas. Ia tidak mengejar kemewahan, tapi keabadian ilmu. Maka prinsip kesembilan adalah tidak silau oleh dunia.
Fokus pada nilai, bukan simbol. Fokus pada isi, bukan tampilan. Ibnu Sina juga selalu menekankan pentingnya kontribusi. Menurutnya, ilmu yang tidak dibagikan adalah ilmu yang mati. Maka ia menulis buku, mengajar murid-murid, dan mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Prinsip ke-10 adalah berbagi. Kesuksesan sejati bukan hanya ketika kita mencapai sesuatu, tetapi ketika kita membuat orang lain tumbuh bersamaan dengan kita. Jika hari ini kita ingin mengikuti jejak Ibnu Sina, kita harus menanamkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita. Mulai dari hal kecil. Bangun lebih pagi. Luangkan waktu untuk membaca. Tuliskan pemikiranmu. Jaga kesehatanmu. Kendalikan emosimu. Jujurlah meski berat. Dan renungkan hidupmu setiap hari, bukan hanya saat terdesak oleh masalah. Ibnu Sina tidak hidup di zaman media sosial. Ia tidak mengejar popularitas. Tapi ia tetap dikenang ribuan tahun setelah wafatnya. Mengapa? Karena ia membangun warisan yang abadi. Bukan sekadar nama, tapi nilai. Bukan sekadar pencapaian, tapi prinsip yang hidup dalam generasi demi generasi. Kesuksesan seperti inilah yang layak kita perjuangkan. Bukan sekadar terkenal, tapi berarti. Bukan sekadar kaya, tapi bermanfaat. Dan untuk mencapai itu, kita hanya perlu satu hal. Mulai. Mulai sekarang. Mulai dari diri sendiri. Mulai dengan apa yang kita punya. Bayangkan jika hari ini kita bisa mempraktikkan semangat belajar Ibnu Sina. Di tengah dunia yang dipenuhi distraksi, dengan notifikasi yang tak henti-hentinya, bagaimana jika kita menyisihkan 1 jam saja setiap hari untuk ilmu? Mungkin kita tidak akan langsung menjadi jenius sepertinya, tapi kita akan menjadi lebih bijak dari diri kita kemarin. Dalam salah satu catatannya, Ibnu Sina berkata bahwa kebiasaan adalah jembatan antara niat dan keberhasilan. Ia memahami bahwa keinginan tanpa tindakan hanyalah mimpi kosong. Maka prinsip berikutnya yang patut kita teladani adalah membentuk kebiasaan kecil yang konsisten. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna. Tidak perlu menunggu alat yang sempurna. Yang dibutuhkan adalah langkah pertama, sekecil apapun itu. Satu hal menarik lainnya dari kisah Ibnu Sina adalah bahwa ia tidak pernah membatasi dirinya dalam satu bidang. Ia belajar logika, matematika, musik, kedokteran, puisi, astronomi, bahkan psikologi dan metafisika. Inilah prinsip yang ke-11. Keterbukaan untuk belajar lintas bidang. Dunia kita hari ini adalah dunia yang saling terhubung. Orang yang mampu memahami hubungan antar ilmu, akan punya cara pandang yang jauh lebih luas dan solusi yang lebih kreatif. Tapi belajar saja tidak cukup. Ibnu Sina melatih dirinya untuk menjadi pengajar juga. Ia menulis dan menyusun ilmu agar bisa dipahami orang lain. Dalam hal ini, ia mengajarkan prinsip berikutnya, menguatkan pemahaman dengan mengajarkan orang lain. Ketika kamu bisa menjelaskan sesuatu dengan sederhana, maka itu tandanya kamu telah benar-benar memahaminya. Kita juga belajar dari Ibnu Sina tentang pentingnya hidup dalam kesadaran spiritual. Meski dikenal sebagai ilmuwan, ia tetap menempatkan Tuhan sebagai pusat dari semua pencariannya. Baginya, ilmu bukan untuk kesombongan, tapi untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Maka prinsip selanjutnya yang sangat mendalam adalah spiritualitas dalam kesuksesan. Dunia ini hanya tempat singgah. Semua pencapaian yang kita dapatkan pada akhirnya harus bermuara pada rasa syukur dan pemahaman tentang siapa diri kita di hadapan Tuhan. Di tengah gemerlap dunia modern, seringkali kita terjebak pada kesibukan yang tak berarti. Kita mengejar angka, mengejar pengakuan, mengejar validasi dari luar. Ibnu Sina mengingatkan kita bahwa kedamaian sejati datang dari dalam. Prinsip berikutnya adalah fokus pada kedalaman, bukan permukaan. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar. Dalam hidupnya, Ibnu Sina juga tak pernah berhenti menulis. Bahkan dalam masa tahanan, ia terus menulis karya. Ini menunjukkan bahwa produktivitas tidak bergantung pada kondisi eksternal. Prinsip ini sangat relevan. Jangan menunggu kondisi sempurna untuk berkarya.
Mulailah dengan apa yang ada. Tempatmu mungkin sempit. Waktumu mungkin terbatas. Tapi selama hatimu menyala, kamu bisa terus menorehkan jejak. Ibnu Sina tidak memandang rendah siapapun yang datang padanya untuk belajar. Ia menghormati murid-muridnya. Ia berdiskusi dengan rendah hati, bahkan dengan orang yang tak sepemikiran dengannya. Dari sini kita belajar prinsip tentang rendah hati dalam ilmu. Semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin lembut sikapnya. Ada satu cerita tentang Ibnu Sina yang sangat menginspirasi. Suatu malam, ia mencoba memecahkan satu permasalahan filsafat yang sangat kompleks. Ia tidak menemukan jawaban sampai fajar menyingsing. Tapi ia tidak menyerah. Ia mandi, berdoa, lalu kembali ke buku-bukunya. Tak lama setelah itu, jawaban itu datang. Ini mengajarkan kita prinsip penting. Jangan pernah meremehkan kekuatan kesabaran dan doa. Ada jawaban yang tidak bisa didapat dengan logika semata, tapi melalui ketundukan dan kerendahan hati. Ibnu Sina juga dikenal karena keberaniannya menghadapi tantangan. Ia tak segan untuk menulis pemikiran-pemikiran yang berani di masanya. Meski kadang kontroversial, ia tidak mundur dari kebenaran yang ia yakini. Prinsip ini relevan hingga hari ini, keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Dalam dunia yang penuh kompromi, orang yang memegang prinsip adalah mereka yang akan dikenang. Kesuksesan menurut Ibnu Sina bukan tentang harta, bukan tentang status sosial, tapi tentang kemampuan untuk mengaktualisasikan potensi diri seutuhnya. Ia hidup untuk berkontribusi, bukan sekadar untuk menikmati. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa hidup kita terlalu berharga jika hanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Kita harus bertanya setiap hari, apa yang bisa aku beri, bukan hanya apa yang bisa aku dapat. Kita juga harus sadar bahwa proses menjadi besar itu seringkali sunyi. Seperti Ibnu Sina yang menghabiskan malam-malamnya dalam belajar, menulis, dan merenung. Tidak ada sorotan, tidak ada tepuk tangan. Tapi dari kesunyian itu, lahir pemikiran yang mengguncang dunia. Maka prinsip berikutnya adalah, cintai proses sunyi. Hasil akan datang. Pengakuan akan tiba. Tapi yang lebih penting adalah siapa kita selama proses itu berlangsung. Ibnu Sina tidak pernah terjebak pada satu jalan saja. Jika ia menemukan tembok, ia mencari jendela. Jika jendela tertutup, ia membuat pintu sendiri. Inilah prinsip adaptif. Dunia ini berubah, ilmu bertambah, teknologi berkembang. Orang sukses adalah mereka yang bersedia belajar ulang, menyesuaikan diri, dan terus berkembang. Dan satu hal yang sangat luar biasa dari Ibnu Sina adalah bahwa ia menulis lebih dari 450 buku sepanjang hidupnya. Beberapa di antaranya menjadi rujukan utama selama berabad-abad. Ia tidak menulis untuk menjadi terkenal. Ia menulis karena ia ingin meninggalkan warisan ilmu yang abadi. Maka prinsip terakhir untuk bagian ini, warisan yang bermakna. Apa yang akan kita tinggalkan untuk generasi setelah kita? Apakah hanya kenangan, atau juga nilai dan ilmu yang bisa mereka gunakan untuk hidup lebih baik? Dalam setiap goresan tinta Ibnu Sina, ada satu hal yang terus bergema, kejernihan berpikir. Ia tidak pernah terburu-buru mengambil kesimpulan. Ia mempelajari sesuatu dari berbagai sisi, menguji kebenaran melalui akal, pengalaman, dan intuisi. Prinsip ini sangat berharga di zaman sekarang. Berpikir jernih di tengah kebisingan. Kita hidup di era informasi yang melimpah tapi penuh distorsi. Hanya dengan kejernihan pikiran, kita bisa memilah mana yang benar, mana yang hanya sensasi. Ibnu Sina juga memahami bahwa pikiran yang jernih memerlukan hati yang tenang. Maka ia menjaga keseimbangan emosinya. Ia tidak membiarkan kemarahan atau rasa cemas menguasainya. Ia memilih tenang dalam berpikir, lembut dalam berkata, dan stabil dalam bertindak. Dari sinilah kita belajar pentingnya pengendalian diri. Prinsip kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cerdas kita, tapi seberapa baik kita mengelola emosi dalam menghadapi tantangan. Ia juga memberi perhatian khusus pada kesehatan jiwa. Menurutnya, banyak penyakit fisik berasal dari tekanan mental dan spiritual yang tidak tertangani.
Ia percaya bahwa pikiran yang kacau bisa melemahkan tubuh. Maka ia memadukan pengobatan fisik dan psikologis dalam pendekatannya. Inilah prinsip yang jarang dibicarakan. Kesuksesan berawal dari batin yang sehat. Kita perlu ruang untuk istirahat, refleksi, dan menyembuhkan luka-luka dalam diri. Dalam banyak tulisannya, Ibnu Sina menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak percaya pada kesuksesan yang dibangun dalam kesendirian total. Ia belajar dari gurunya, berdiskusi dengan sahabatnya, dan membuka pintu ilmunya untuk siapapun yang ingin belajar. Maka prinsip penting selanjutnya adalah membangun relasi yang berkualitas. Kita butuh lingkungan yang mendukung, bukan hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam nilai dan tujuan. Namun, ia juga paham bahwa tidak semua orang akan memahami jalan yang kita pilih. Dalam hidupnya, ia menghadapi kritik, fitnah, dan bahkan pengkhianatan. Tapi ia tetap fokus. Ia tidak membalas dengan kebencian. Ia memilih untuk terus berkarya. Dari sini kita belajar prinsip tentang keteguhan hati. Biarkan orang berbicara. Biarkan dunia menilai. Tapi jangan biarkan keraguan mereka menjadi alasan untuk berhenti melangkah. Ibnu Sina juga tidak melihat kesulitan sebagai hambatan. Baginya, kesulitan adalah guru yang menyamar. Ia berkata, segala yang sulit akan menjadi mudah bagi orang yang belajar dan bersabar. Prinsip ini sangat relevan. Kesulitan bukan akhir, tapi awal. Saat kamu merasa tertolak, mungkin itulah pintu untuk menemukan jati dirimu yang sebenarnya. Saat kamu jatuh, mungkin itulah momen untuk menemukan kekuatanmu yang tersembunyi. Ia juga sangat memperhatikan kualitas dalam setiap hal yang ia kerjakan. Ia tidak menulis asal-asalan. Ia memeriksa ulang naskahnya. Ia berpikir sebelum berbicara. Baginya, kualitas adalah bentuk dari penghormatan pada ilmu, pada waktu, dan pada orang lain. Maka prinsip berikutnya adalah, berikan yang terbaik dalam setiap hal yang kamu lakukan. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena itulah cara kita menghormati diri sendiri. Dalam perjalanannya, Ibnu Sina juga tidak mengabaikan pentingnya tujuan akhir. Ia menulis bahwa semua usaha manusia, jika tidak diarahkan pada kebaikan yang lebih tinggi, akan kehilangan maknanya. Maka, prinsip yang mendalam adalah, sambungkan usahamu dengan nilai yang lebih besar dari dirimu sendiri. Apapun pekerjaanmu, pastikan itu membawamu lebih dekat pada kebenaran, bukan menjauhkanmu dari nurani. Ia juga mengajarkan bahwa salah satu tanda kecerdasan adalah kemampuan untuk berubah. Jika ia menemukan kesalahan dalam pemikiran sebelumnya, ia tidak gengsi untuk mengoreksinya. Ia terbuka pada pembaruan. Maka prinsip ini sangat penting. Fleksibilitas dalam berpikir. Jangan kaku. Jangan merasa paling tahu. Dunia terus berkembang. Kita pun harus terus tumbuh. Kita juga bisa belajar dari gaya hidupnya. Ia tidak tergoda oleh kehidupan mewah. Ia hidup cukup. Ia tahu batas. Ia tidak mengukur dirinya dari apa yang ia miliki, tapi dari seberapa banyak yang bisa ia kontribusikan. Maka, prinsip hidup sederhana tapi berarti adalah pelajaran yang luar biasa dari Ibnu Sina. Di zaman konsumtif seperti sekarang, ini menjadi pengingat yang sangat kuat. Salah satu kekuatan Ibnu Sina adalah kemampuannya untuk menjembatani perbedaan. Ia hidup di tengah perdebatan antara filsafat Yunani, sains Islam, dan tradisi spiritual. Tapi ia tidak memilih salah satu secara buta. Ia menyerap yang terbaik dari semuanya. Ia adalah jembatan, bukan tembok. Maka prinsip yang bisa kita ambil, jadi penengah, bukan pemecah. Dunia butuh lebih banyak orang yang menghubungkan, bukan yang memecah belah. Ibnu Sina juga sangat menghargai ketenangan. Ia mencari tempat yang tenang untuk berpikir. Ia menikmati waktu dalam kesendirian untuk membaca dan merenung. Dari sini kita belajar bahwa kadang, kita butuh menjauh sejenak untuk bisa melihat lebih jernih. Prinsip ini mengajarkan kita pentingnya retreat batin, bukan melarikan diri, tapi menepi untuk menemukan arah. Dan satu hal yang paling menyentuh adalah bahwa Ibnu Sina, di penghujung hidupnya,
tidak menyombongkan diri atas pencapaiannya. Ia justru banyak berdoa, memohon ampun, dan menyerahkan dirinya sepenuhnya pada Allah. Ia sadar, semua ilmu, semua karya, semua pencapaian adalah karunia, bukan semata hasil usaha pribadi. Maka prinsip terakhir untuk bagian ini, rendah hati dalam keberhasilan. Sebesar apapun pencapaianmu, jangan pernah lupakan siapa yang memberi kemampuan itu. Ibnu Sina hidup pada masa ketika ilmu pengetahuan dianggap sebagai cahaya yang memandu umat manusia menuju pemahaman yang lebih tinggi, bukan sekadar alat untuk memperkuat status atau kekuasaan. Ia meyakini bahwa ilmu harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan, bukan untuk memperkuat ego atau memperbesar dominasi. Maka lahirlah prinsip agung yang bisa kita ambil. Kejarlah ilmu untuk memberi, bukan untuk meninggi. Karena ilmu yang membawa manfaat jauh lebih mulia daripada ilmu yang hanya dipamerkan. Dalam kehidupannya, Ibnu Sina tak pernah puas hanya dengan jawaban yang dangkal. Ia terus menggali, terus bertanya, bahkan pada hal-hal yang dianggap sudah pasti. Ia ingin memahami esensi, bukan hanya permukaan. Dari sinilah kita belajar prinsip penting, kehausan pada makna. Jangan cepat puas dengan jawaban cepat. Jangan berhenti bertanya, mengapa? Karena di balik pertanyaan itulah tersembunyi pintu-pintu kebijaksanaan yang lebih luas. Ia juga memberi contoh tentang pentingnya membina etika dalam ilmu. Ia tidak menggunakan pengetahuannya untuk merugikan orang lain. Ia tidak memperalat keilmuannya untuk mencari pengaruh politik atau menekan kelompok tertentu. Dalam setiap langkahnya, ia menjaga prinsip kejujuran dan tanggung jawab. Maka, prinsip kesuksesan selanjutnya adalah, jadikan ilmu sebagai amanah. Kita hidup dalam zaman di mana informasi bisa dijual, dimanipulasi, bahkan dipelintir. Maka, mereka yang menjaga integritas dalam berilmu adalah pilar penting bagi masa depan. Ibnu Sina juga menunjukkan bahwa semangat belajar tak mengenal usia, waktu, maupun kondisi. Di masa mudanya ia belajar tanpa henti, dan di usia tuanya pun ia tetap mengkaji. Bahkan ketika kesehatannya menurun, ia masih menulis dan membaca. Dari sini kita menyadari bahwa prinsip pembelajar seumur hidup bukanlah mitos, tapi teladan nyata. Kesuksesan bukan tujuan akhir, tapi perjalanan panjang yang terus diisi dengan belajar, memperbaiki, dan bertumbuh. Ibnu Sina juga menekankan bahwa akal dan iman tidak harus dipertentangkan. Dalam banyak karyanya, ia menunjukkan bahwa berpikir logis dan beriman kepada Tuhan adalah dua sayap yang saling menguatkan. Maka, prinsip berikutnya sangat penting bagi kita hari ini. Harmonikan akal dan iman. Di dunia yang kadang mengagungkan logika dan meremehkan keyakinan, atau sebaliknya, Ibnu Sina mengajarkan jalan tengah, jalan keseimbangan. Ia percaya bahwa setiap manusia punya potensi untuk menjadi besar. Namun, potensi itu tidak akan muncul jika tidak diasah. Ia mengibaratkan manusia seperti benih. Semua punya kemungkinan tumbuh, tapi hanya yang diberi perhatian dan usaha yang akan menjadi pohon yang kokoh. Maka, prinsip ini mengingatkan kita, jangan remehkan potensi diri sendiri. Kita mungkin belum sehebat yang kita inginkan, tapi kita selalu bisa menjadi lebih baik dari versi kita hari ini. Dalam perjalanannya, Ibnu Sina juga tak luput dari rasa sakit. Ia merasakan kehilangan, kesepian, bahkan pengkhianatan. Tapi ia tidak menjadikan semua itu sebagai alasan untuk menyerah. Justru dari rasa sakit itu, ia menemukan kedalaman makna dan keteguhan tekad. Maka prinsip yang sangat berharga adalah, gunakan luka sebagai bahan bakar, bukan sebagai rantai. Jangan biarkan luka membuatmu berhenti. Biarkan luka itu menempa, bukan membelenggu. Satu hal yang sering terlupakan adalah bagaimana Ibnu Sina sangat menghargai seni. Ia menulis tentang musik, estetika, dan pengaruh keindahan terhadap jiwa manusia. Ia memahami bahwa manusia tidak hidup dari logika semata, tapi juga dari rasa. Maka prinsip berikutnya adalah, pelihara kepekaan rasa. Dalam dunia yang serba rasional dan instan, jangan abaikan keindahan. Biarkan seni, keheningan,
dan pengalaman batin membentukmu menjadi pribadi yang utuh. Ibnu Sina tak pernah bekerja hanya demi penghasilan. Ia tidak menjadikan profesinya sebagai pedagang ilmu. Ia melayani karena ia merasa terpanggil. Ia menyembuhkan orang karena ia merasa bertanggung jawab. Maka prinsip penting yang sering dilupakan adalah niat yang bersih. Ketika niat kita benar, maka pekerjaan kita akan menjadi ibadah. Ketika niat kita tulus, maka jalan akan terbuka, walau terlihat sempit. Kita juga belajar dari caranya menghadapi tekanan politik. Ia sempat menjadi penasihat kerajaan, lalu difitnah, bahkan dipenjara. Tapi ia tetap menulis. Ia tidak melawan dengan senjata, tapi dengan pemikiran. Maka prinsip penting lainnya adalah jadikan ilmu sebagai bentuk perlawanan yang elegan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan ketajaman logika, keindahan kata, dan keluhuran nilai. Ibnu Sina juga memiliki kesadaran bahwa waktu adalah harta yang tak tergantikan. Ia mencatat, mengarsip, mengelola waktu belajar, waktu menulis, bahkan waktu istirahat. Ia sadar bahwa setiap detik yang terlewat tanpa makna adalah kerugian besar. Maka prinsip yang tak kalah penting, disiplin dalam waktu. Jangan tunggu motivasi. Bangun sistem. Hidupkan rutinitas. Disiplin bukan soal keras kepala, tapi soal cinta pada tujuan. Ketika ia berbicara tentang tubuh manusia, ia tidak hanya melihatnya sebagai kumpulan organ. Ia melihat tubuh sebagai bagian dari kesatuan jiwa. Maka dari itu, ia memandang kesehatan secara holistik. Prinsip ini sangat relevan. Kesuksesan sejati butuh tubuh yang kuat, pikiran yang jernih, dan jiwa yang tenang. Jangan korbankan kesehatanmu demi ambisi. Karena pada akhirnya, tubuh adalah kendaraan utama yang mengantarmu menuju cita-cita. Dalam surat-suratnya, Ibnu Sina juga banyak menulis tentang pentingnya introspeksi. Ia mendorong murid-muridnya untuk rutin mengevaluasi diri. Apa yang sudah dilakukan hari ini? Apa yang bisa diperbaiki? Apa yang masih belum dipahami? Maka prinsip yang sangat dalam, evaluasi adalah kunci pertumbuhan. Jangan hanya sibuk mengejar keluar. Lihat ke dalam. Apa yang masih harus kita benahi dalam diri? Ibnu Sina juga mempercayai bahwa belajar itu bukan soal kecepatan, tapi pemahaman. Ia bisa menghabiskan waktu berhari-hari hanya untuk memahami satu konsep. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak berlomba dengan orang lain. Maka prinsip yang sangat menenangkan adalah perlambat untuk mendalam. Dalam hidup, tidak semua hal perlu dikejar. Ada yang perlu dinikmati. Ada yang perlu direnungkan. Kesuksesan yang bermakna datang dari kedalaman, bukan sekadar kecepatan. Dan satu prinsip lagi yang sangat luhur, Ibnu Sina mengajarkan pentingnya meninggalkan jejak. Ia menulis bukan hanya untuk masanya, tapi untuk generasi setelahnya. Ia membangun jembatan, agar orang-orang setelahnya bisa melangkah lebih jauh. Maka, tanyakan pada diri, jejak apa yang ingin kita tinggalkan? Apakah hanya konsumsi, atau kontribusi? Apakah hanya pencapaian pribadi, atau warisan nilai? Di balik ketenaran Ibnu Sina sebagai ilmuwan, ada hal yang sangat penting namun sering luput dari perhatian. Ia adalah seorang pencinta belajar sejati. Ia belajar bukan karena kewajiban, bukan karena ingin gelar, tapi karena ia merasa hidupnya akan kosong tanpa pengetahuan. Maka dari itu, prinsip berikutnya yang sangat dalam adalah belajar sebagai gaya hidup, bukan sekadar tuntutan. Kesuksesan sejati hanya akan dimiliki oleh mereka yang menjadikan belajar sebagai bagian dari identitas, bukan sekadar aktivitas. Ibnu Sina juga memahami satu hukum dasar dalam hidup. Siapa yang memberi, akan menerima lebih banyak. Ia membagikan ilmunya kepada siapa saja, tanpa pilih kasih. Ia tidak menyimpan pengetahuannya untuk keuntungan pribadi. Ia tahu, ilmu seperti air, ia harus mengalir agar tetap jernih. Maka prinsip ini sangat penting. Semakin banyak kita berbagi, semakin luas kapasitas kita untuk menerima. Jangan takut kehilangan ilmu karena mengajar. Justru dengan mengajar, kita mengokohkan pemahaman kita sendiri.
Salah satu kebiasaan Ibnu Sina yang luar biasa adalah kemampuannya untuk mengelola pikiran. Ia tahu kapan harus fokus, kapan harus istirahat, dan kapan harus merenung. Ia memahami ritme pikirannya sendiri. Ini mengajarkan kita prinsip pengelolaan energi mental. Jangan paksa otak kita untuk terus aktif tanpa jeda. Produktivitas bukan tentang bekerja tanpa henti, tapi tentang tahu kapan harus menajamkan kapak sebelum menebang pohon. Ibnu Sina juga seorang penulis yang sangat prolifik. Ia bisa menulis dalam kondisi apapun, saat bepergian, saat menunggu, bahkan saat dalam tekanan. Ini karena ia memiliki prinsip penting. Jangan menunggu inspirasi, mulailah dulu. Inspirasi akan datang pada mereka yang bersedia duduk dan bekerja, bukan hanya mereka yang menunggu momen sempurna. Maka, jika kamu ingin sukses, jangan jadikan mood sebagai syarat untuk bergerak. Ia juga menyadari bahwa kekuatan seseorang bukan hanya terletak pada apa yang ia kuasai, tapi juga pada kesediaannya untuk terus mencari tahu apa yang belum ia ketahui. Ibnu Sina adalah sosok yang rendah hati dalam belajar. Ia tidak merasa malu mengakui bahwa ia belum tahu. Maka prinsip berikutnya adalah, akui ketidaktahuan sebagai langkah pertama menuju kebijaksanaan. Semakin kita merasa tahu segalanya, semakin kita menutup pintu untuk tumbuh. Ada pula prinsip penting yang dapat kita pelajari dari gaya berpikir Ibnu Sina. Ia tidak kaku dalam pendekatan. Jika satu cara tidak berhasil, ia mencoba cara lain. Ia tidak terjebak dalam metode. Ia fokus pada tujuan. Ini mengajarkan kita untuk menjadi fleksibel dan kreatif. Jangan terpaku pada satu jalan. Kadang, keberhasilan datang dari keberanian untuk mencoba cara yang berbeda. Dalam kehidupan sosialnya, Ibnu Sina juga menunjukkan keteladanan. Ia tidak menyombongkan diri meski kepandaiannya diakui banyak orang. Ia tetap menghormati orang yang lebih tua, menyayangi murid-muridnya, dan menjalin hubungan yang sehat dengan para pemikir lainnya. Prinsip ini sangat penting. Kesuksesan tidak pernah menjadi alasan untuk merendahkan orang lain. Justru orang besar adalah mereka yang membuat orang lain merasa dihargai. Ibnu Sina juga sangat disiplin dalam mengatur waktunya. Ia tidak menyerahkan harinya pada kebetulan. Ia merancang, merencanakan, dan menjalaninya dengan penuh kesadaran. Dari sini kita belajar prinsip manajemen diri. Jangan biarkan waktu mengaturmu, tapi aturlah waktumu sendiri. Hidup akan jauh lebih bermakna ketika kita sadar apa yang kita lakukan dan mengapa kita melakukannya. Satu hal lagi yang menakjubkan dari Ibnu Sina adalah keberaniannya menghadapi kesendirian. Ia tidak takut berjalan sendiri selama itu benar. Ia tidak selalu menyesuaikan diri hanya untuk diterima. Prinsip ini sangat penting. Jadilah pribadi yang tahan berdiri sendirian demi kebenaran. Di dunia yang sering mendorong kita untuk ikut arus, Ibnu Sina mengajarkan kita untuk menjadi arus itu sendiri. Dalam setiap babak kehidupannya, Ibnu Sina memegang teguh satu nilai, terus menjadi lebih baik. Ia tidak pernah merasa cukup. Ia menulis hari ini lebih baik dari kemarin, membaca dengan pemahaman yang lebih dalam, dan mengajar dengan cara yang lebih efektif. Maka prinsip ini menjadi inti dari seluruh perjalanan kesuksesan. Pertumbuhan yang berkelanjutan. Tidak ada akhir untuk belajar. Tidak ada garis finish untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ia pun sangat memperhatikan tujuan dari setiap tindakan. Ia tidak mau hidupnya hanya menjadi rutinitas tanpa makna. Ia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ini membawa kebaikan? Apakah ini mendekatkanku pada tujuan hidup? Maka prinsip penting berikutnya adalah hidup dengan kesadaran penuh. Jangan hanya hidup karena terbiasa. Hiduplah karena kamu sadar bahwa waktu yang kamu punya terbatas, dan setiap detik punya nilai yang tidak ternilai. Ibnu Sina juga tidak memperjuangkan popularitas. Ia memperjuangkan kebenaran. Ia tidak mencari pujian. Ia mencari kebermanfaatan. Maka prinsip yang sangat penting untuk generasi hari ini, jangan ukur kesuksesan dari jumlah pengikut atau sorotan. Ukurlah dari dampak yang kamu berikan. Dari seberapa banyak orang yang terbantu oleh kehadiranmu.
Karena itulah ukuran keberhasilan yang tidak lekang oleh waktu. Ia juga menunjukkan bahwa perjuangan tidak harus disertai teriakan. Kadang, keteguhan yang paling kuat adalah ketenangan. Dalam diamnya, Ibnu Sina mengubah dunia. Dalam sunyinya, ia menyalakan cahaya bagi peradaban. Maka prinsip penting yang bisa kita renungkan. Diam yang penuh makna lebih dalam dari ribut yang kosong. Tak perlu banyak bicara jika kita bisa banyak bekerja. Ibnu Sina pun meyakini bahwa kehidupan dunia hanyalah satu bagian dari perjalanan manusia yang lebih panjang. Ia menulis tentang jiwa, tentang akhirat, tentang tujuan hidup yang melampaui dunia materi. Maka, dalam prinsip spiritualnya, ia mengingatkan kita, jangan kehilangan arah karena sibuk mengejar dunia. Jadikan dunia sebagai jembatan, bukan tujuan. Kejar sukses, tapi jangan lupa untuk tetap dekat pada yang maha sukses. Dan yang paling kuat dari semua pelajaran Ibnu Sina adalah bahwa ia tidak menyia-nyiakan hidupnya. Ia hidup penuh makna. Ia mencintai apa yang ia lakukan. Ia bangun setiap hari dengan tujuan. Maka, jika kita ingin meneladani prinsip kesuksesan Ibnu Sina, mulailah dengan satu pertanyaan sederhana. Apa yang bisa aku lakukan hari ini agar hidupku tidak berlalu sia-sia? Ada satu hal lagi yang sangat mendalam dalam kehidupan Ibnu Sina, yaitu kemampuannya untuk berdamai dengan ketidakpastian. Dalam perjalanan hidupnya, ia menghadapi banyak hal yang tidak bisa ia kontrol. Politik, intrik, fitnah, bahkan pengasingan. Namun, ia tidak tenggelam dalam rasa marah atau frustrasi. Ia fokus pada hal-hal yang bisa ia kendalikan. Pikirannya, ilmunya, dan karyanya. Maka dari itu, prinsip berikutnya sangat penting. Jangan habiskan energimu untuk hal-hal yang di luar kendali. Arahkan kekuatanmu untuk memperbaiki dirimu sendiri. Ibnu Sina juga menunjukkan bahwa kejernihan batin bisa membawa kejernihan karya. Ia tidak menulis untuk menyenangkan siapapun. Ia menulis dari hati yang jujur. Ia berbicara dari ketulusan. Inilah pelajaran penting bagi kita. Kejujuran adalah kekuatan. Ketika apa yang kita lakukan lahir dari kejujuran, maka ia akan menyentuh lebih dalam, melampaui kata, melampaui waktu. Ia pun tidak mencari kemenangan instan. Ia tahu bahwa keberhasilan sejati memerlukan waktu dan ketekunan. Ia tidak tergoda oleh hasil cepat. Ia justru menyusun karyanya secara sistematis, berpikir jangka panjang. Maka prinsip penting lainnya, berpikirlah jangka panjang. Jangan terpancing oleh hasil singkat yang menipu. Bangun pondasi, bukan sekadar menara kertas. Karena keberhasilan yang abadi lahir dari proses yang mendalam. Ibnu Sina juga sangat menghargai keragaman pemikiran. Ia membaca berbagai sumber, dari filsuf Yunani hingga pemikir Islam. Ia tidak membatasi dirinya pada satu sudut pandang. Ia membandingkan, mengkaji, lalu menyimpulkan dengan akalnya sendiri. Ini adalah prinsip penting di era digital hari ini. Jangan hanya membaca yang sesuai dengan keyakinanmu. Baca juga yang menantangmu. Karena pemikiran yang sehat lahir dari dialektika, bukan dari gema. Ia mengingatkan bahwa ilmu tanpa adab hanyalah kesombongan yang dibungkus kecerdasan. Ia memperlihatkan kepada dunia bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, semakin dalam kerendahannya. Maka, prinsip ini harus terus kita pegang, utamakan akhlak dalam segala hal. Karena keberhasilan yang tidak dibingkai akhlak, hanya akan menjadi racun dalam jangka panjang. Ibnu Sina hidup dengan semangat pengabdian. Ia tidak sekadar mencari ilmu untuk dirinya sendiri, tapi ia merasa bertanggung jawab menyebarkan cahaya itu kepada sebanyak mungkin orang. Ia sadar bahwa ilmu adalah amanah. Maka prinsip berikutnya adalah, hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Semakin tinggi pencapaian kita, semakin besar pula tanggung jawab kita untuk membantu orang lain tumbuh. Dalam surat-surat pribadinya, Ibnu Sina kadang menuliskan perasaan kesepiannya. Tapi ia tidak lari dari sepi. Ia menjadikan sepi sebagai ruang pencarian, bukan pelarian. Ia tahu bahwa di balik kesunyian ada suara jiwa yang jarang terdengar di keramaian. Maka prinsip penting ini harus kita pahami, jangan takut pada kesendirian.
Terkadang, dalam sepi kita menemukan diri sendiri, dan menemukan diri sendiri adalah awal dari segala kebijaksanaan. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa kesalahan bukan aib. Ia tidak pernah merasa hina karena keliru. Justru dari kesalahan, ia belajar lebih dalam. Ia mengoreksi dirinya sendiri, dan tidak malu mengubah pandangan yang sudah ia tulis jika ia menemukan kebenaran baru. Maka prinsip ini sangat berharga. Jadikan kesalahan sebagai guru, bukan sebagai musuh. Mereka yang takut salah, akan takut belajar. Tapi mereka yang berani jujur tentang kesalahannya, akan tumbuh melampaui batas. Dalam dunia yang serba cepat dan kompetitif ini, kita sering lupa bahwa hidup bukan perlombaan. Ibnu Sina tidak hidup untuk mengalahkan siapapun. Ia hidup untuk memahami, untuk memperbaiki, dan untuk memberi. Maka prinsip penting ini harus kita tanamkan. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Masing-masing dari kita berjalan dengan takdir yang berbeda, tapi setiap langkah kita tetap bisa penuh makna. Ia pun memberi contoh bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas. Meski ia menulis ratusan karya, tapi ia tidak pernah terburu-buru. Ia memikirkan tiap kata, tiap konsep, dan tiap bab dengan serius. Maka dari itu, jangan kejar banyaknya karya. Kejarlah dalamnya karya. Dalam dunia yang sibuk menghasilkan konten tanpa substansi, jadilah pribadi yang memperjuangkan makna. Ibnu Sina juga tidak mewariskan kekayaan materi, tapi ia mewariskan kekayaan intelektual. Ia tidak memiliki istana atau kerajaan, tapi namanya hidup lebih lama daripada penguasa-penguasa di zamannya. Maka prinsip ini harus kita renungkan. Jika kita ingin abadi, tinggalkanlah nilai. Bukan harta yang menjadikanmu dikenang, tapi dampakmu. Ia juga tak takut untuk mempertanyakan apa yang dianggap pasti. Ia tidak menerima begitu saja dogma tanpa berpikir. Tapi ia juga tidak melecehkan keyakinan. Ia mencari harmoni antara pengetahuan dan iman. Maka prinsip penting lainnya, jadilah pencari kebenaran, bukan pembela pendapat. Karena dalam pencarian itu, kita akan menemukan kebebasan dan kebijaksanaan yang sejati. Di akhir hidupnya, Ibnu Sina tidak bangga dengan gelarnya, bukan pula dengan pujian dunia. Ia hanya berharap ilmunya bermanfaat. Ia ingin hidupnya dikenang bukan karena ia hebat, tapi karena ia berguna. Maka mari kita ambil prinsip ini sebagai penutup bagian ini. Sukses sejati bukan tentang seberapa tinggi kamu berdiri, tapi seberapa dalam kamu meninggalkan jejak kebaikan. Ibnu Sina juga mengajarkan pentingnya mengatur waktu dengan bijak. Ia bukan hanya seorang filsuf, tetapi juga seorang ilmuwan, dokter, dan penulis yang sangat produktif. Dari ribuan halaman karya yang ia tulis, kita belajar bahwa manajemen waktu bukanlah pilihan, melainkan kewajiban bagi siapapun yang ingin meraih kesuksesan sejati. Ia membagi waktunya antara belajar, menulis, dan mengajar, tanpa mengorbankan kualitas hidupnya. Dalam dunia yang penuh distraksi seperti sekarang, prinsip ini menjadi semakin relevan. Waktu adalah aset yang tak tergantikan. Selain itu, prinsip pembelajaran sepanjang hayat adalah warisan penting dari Ibnu Sina. Baginya, belajar tidak berhenti setelah seseorang menyelesaikan pendidikan formal. Justru, ia meyakini bahwa hidup itu sendiri adalah sekolah terbesar. Bahkan di usia dewasa, Ibnu Sina tetap membaca, meneliti, dan menulis. Ia tidak pernah merasa cukup dengan pengetahuan yang dimilikinya. Ini adalah pelajaran penting bagi kita semua. Jangan pernah berhenti belajar, karena dunia terus berubah dan kita harus terus berkembang untuk mengimbanginya. Ibnu Sina juga menunjukkan bahwa keberanian dalam berpikir berbeda adalah salah satu kunci utama untuk membuka pintu kesuksesan. Dalam masa hidupnya, banyak pandangannya yang bertentangan dengan arus utama, namun ia tidak gentar. Ia percaya bahwa berpikir kritis dan berani mempertanyakan hal-hal yang dianggap mapan adalah cara untuk menemukan kebenaran. Ini menjadi inspirasi besar bagi siapapun yang sedang berjuang melawan keraguan diri atau tekanan sosial untuk menyesuaikan diri. Jadilah seperti Ibnu Sina, tetap pada prinsipmu, bahkan jika kamu berjalan sendirian.
Prinsip keharmonisan antara tubuh dan jiwa juga menjadi sorotan dalam ajaran Ibnu Sina. Ia tidak hanya memperlakukan penyakit sebagai gangguan fisik, tetapi juga memahami bahwa banyak gangguan tubuh berakar dari jiwa yang tidak tenang. Dalam konteks kesuksesan, ini berarti kita harus menjaga keseimbangan antara kesehatan mental dan fisik. Jangan terlalu keras pada diri sendiri hingga melupakan istirahat. Jangan pula terlalu santai hingga melupakan tujuan. Kesuksesan sejati adalah ketika kita sehat secara fisik, kuat secara mental, dan tenang secara spiritual. Dalam dunia yang penuh persaingan dan ketidakpastian, Ibnu Sina memberi kita pelajaran berharga tentang keuletan. Ia pernah mengalami masa-masa sulit, termasuk saat dikejar-kejar penguasa dan hidup dalam pengasingan. Namun ia tetap menulis, tetap berkarya, dan tidak pernah menyerah. Ini menunjukkan bahwa kesuksesan bukan tentang keadaan yang ideal, tapi tentang sikap yang tangguh. Bahkan dalam tekanan, ia tetap menciptakan karya-karya abadi. Jadi, jangan menunggu semuanya sempurna untuk mulai bergerak. Mulailah sekarang, dengan apa yang kamu miliki. Ibnu Sina juga percaya bahwa setiap orang memiliki potensi yang besar, asalkan mau menggalinya. Ia tidak pernah membatasi dirinya pada satu bidang saja. Dari filsafat, kedokteran, hingga musik, ia menyelami semua dengan semangat yang sama. Ini adalah prinsip yang sangat relevan untuk masa kini. Jangan membatasi diri. Dunia modern membutuhkan individu yang multitalenta, dan untuk menjadi seperti itu, kita harus memiliki keberanian untuk mengeksplorasi berbagai bidang yang menarik bagi kita. Dalam perjalanan hidupnya, Ibnu Sina juga menunjukkan bahwa kebijaksanaan sejati datang dari kerendahan hati. Meskipun memiliki ilmu yang luar biasa, ia tidak pernah berhenti belajar dari orang lain. Ia tidak malu bertanya, bahkan kepada orang-orang yang lebih muda atau memiliki pandangan yang berbeda. Ini adalah pelajaran penting. Semakin tinggi ilmu, semakin besar tanggung jawab untuk bersikap rendah hati. Kesuksesan sejati tidak hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita menghargai dan mengangkat orang lain. Salah satu prinsip paling mendalam yang diajarkan Ibnu Sina adalah bahwa ilmu pengetahuan harus membawa manfaat bagi umat manusia. Ia menulis bukan untuk ketenaran, tetapi untuk membantu orang lain memahami tubuh mereka, menyembuhkan penyakit, dan hidup lebih baik. Dalam setiap penelitiannya, ia menempatkan kemaslahatan umat di atas kepentingan pribadi. Ini menjadi inspirasi besar di era sekarang. Apapun profesimu, pastikan karyamu memberi dampak positif. Kesuksesan tanpa kontribusi hanyalah egoisme yang dibungkus prestasi. Ibnu Sina juga mengingatkan bahwa pencarian ilmu tidak boleh hanya berhenti pada nalar, tetapi juga harus menyentuh sisi spiritual manusia. Ia percaya bahwa akal dan iman harus berjalan beriringan. Dalam filsafatnya, ia sering menyatukan logika dan metafisika, menunjukkan bahwa pemahaman tentang dunia tidak bisa hanya bersandar pada hal yang terlihat. Dalam konteks kesuksesan, ini berarti kita harus tetap menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang membimbing langkah-langkah kita. Jangan pernah melepaskan koneksi spiritual dalam perjalananmu. Terakhir, Ibnu Sina mengajarkan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan perpindahan menuju kehidupan yang lebih tinggi. Prinsip ini membuatnya tidak takut pada kegagalan atau kehilangan. Ia hidup dengan kesadaran bahwa segala yang ia lakukan akan meninggalkan jejak panjang, bahkan setelah ia tiada. Dengan cara ini, ia membangun warisan yang abadi. Maka, jika kamu ingin sukses, tanyakan pada dirimu, warisan apa yang ingin kamu tinggalkan? Apa yang ingin dunia ingat darimu ketika kamu sudah tiada? Ketika kita merenungkan warisan Ibnu Sina, kita akan sadar bahwa kesuksesan yang ia raih bukan hanya karena kecerdasannya, melainkan juga karena semangat pengabdiannya yang luar biasa. Ia menulis bukan untuk mendapat pujian, tetapi karena ia merasa bertanggung jawab untuk membagikan ilmunya. Ini adalah pelajaran penting. Jika kamu ingin benar-benar sukses, jangan hanya kejar pengakuan, tapi fokuslah pada kontribusi nyata. Karena keberhasilan yang paling murni adalah ketika kamu memberi manfaat tanpa harus selalu dilihat. Ibnu Sina tidak pernah mengandalkan motivasi sesaat.
Ia hidup dalam disiplin dan rutinitas yang jelas. Bahkan ketika situasi politik mengancam nyawanya, ia tetap menulis dan mengajar. Ini adalah bentuk keteguhan yang langka. Dalam hidup kita, pasti ada masa-masa sulit, masa-masa di mana semangat menurun. Namun jika kita meniru disiplin Ibnu Sina, maka kita akan mampu tetap melangkah, meski pelan. Karena dalam dunia nyata, konsistensi lebih kuat daripada motivasi sementara. Satu lagi pelajaran penting dari Ibnu Sina adalah kesederhanaan dalam gaya hidup. Meskipun terkenal dan dihormati, ia tidak hidup berlebihan. Ia lebih memilih buku daripada kemewahan. Lebih suka berdialog daripada berpesta. Ini menunjukkan bahwa kesuksesan tidak selalu terlihat dari luar, tapi terasa dari dalam, dari damainya hati, dari tenangnya pikiran, dari terjaganya integritas. Jadi jika kamu sedang mengejar kesuksesan, jangan lupa untuk tetap sederhana. Karena kesederhanaan adalah pelindung hati dari kesombongan. Ibnu Sina juga menunjukkan bahwa kehebatan sejati lahir dari kerja sunyi. Ia sering menulis di malam hari, dalam kesendirian yang hening, tanpa tepuk tangan atau sanjungan. Banyak karya besarnya lahir dari tempat yang sepi. Ini adalah pengingat bahwa proses adalah bagian paling sakral dari kesuksesan. Dunia mungkin hanya melihat hasil akhirnya, tapi kamu tahu berapa banyak waktu, air mata, dan pengorbanan yang kamu curahkan. Maka, jangan berkecil hati jika belum dihargai sekarang. Teruslah berkarya, karena waktu akan membuktikan nilaimu. Ia juga mengajarkan bahwa dialog adalah kunci kemajuan. Ibnu Sina tidak takut berdebat, tetapi ia juga tidak angkuh dalam berbeda pendapat. Ia mendengarkan, mencatat, dan merespons dengan logika dan hormat. Di zaman yang sering terjebak dalam perdebatan kosong, prinsip ini sangat berharga. Jika kamu ingin sukses, belajar untuk berbicara dengan hati terbuka dan telinga yang siap mendengar. Karena kemajuan tidak datang dari argumen yang memaksa, tetapi dari dialog yang saling membangun. Ibnu Sina percaya bahwa cinta terhadap ilmu adalah sumber energi terbesar. Ia mencintai buku seperti sahabat sejati. Ketika banyak orang mencari kekuasaan, ia mencari pengetahuan. Ketika orang lain mengejar status, ia mengejar pemahaman. Cinta seperti inilah yang membuatnya tahan terhadap rintangan. Maka temukan hal yang kamu cintai, lalu kejar itu dengan segenap jiwamu. Karena dari cinta yang tulus, lahir kekuatan yang tak terbendung. Lebih dari itu, Ibnu Sina mengajarkan bahwa kesuksesan bukan tujuan akhir, melainkan proses panjang yang berkelanjutan. Ia tidak berhenti menulis meski sudah terkenal. Ia tidak berhenti belajar meski sudah dianggap jenius. Ini menunjukkan bahwa orang besar tidak merasa cukup dengan pujian. Mereka selalu merasa masih ada yang bisa diperbaiki, ditingkatkan, dan dibagikan. Jika kamu merasa telah sampai, mungkin justru saat itulah kamu sedang berhenti bertumbuh. Jadilah seperti Ibnu Sina, terus melangkah, meski pelan, tapi tidak pernah berhenti. Ia juga menunjukkan bahwa setiap ilmu harus disertai dengan tanggung jawab moral. Dalam bukunya, ia sering menyisipkan nilai-nilai etika. Ia sadar, ilmu tanpa moral bisa berbahaya. Ini adalah pelajaran besar bagi dunia modern. Teknologi, sains, dan inovasi memang penting, tetapi semua itu harus dibimbing oleh hati nurani. Jangan hanya menjadi orang pintar, jadilah orang bijak. Jangan hanya mengejar hasil, tapi pikirkan juga dampaknya bagi orang lain. Ketika Ibnu Sina membahas soal jiwa, ia tidak hanya mengupas secara teoritis. Ia menyentuh sisi terdalam manusia, tentang rasa takut, harapan, cinta, dan makna hidup. Ia ingin setiap orang mengenal dirinya sendiri. Karena menurutnya, kesuksesan sejati hanya mungkin jika kamu tahu siapa dirimu. Banyak orang gagal bukan karena tak mampu, tapi karena kehilangan arah. Maka luangkan waktu untuk mengenal dirimu sendiri. Apa yang membuatmu bersemangat? Apa yang ingin kamu tinggalkan setelah tiada? Di sanalah arah kesuksesanmu akan ditemukan. Pelajaran terbesar dari Ibnu Sina adalah bahwa hidup ini terlalu berharga jika hanya dijalani untuk diri sendiri. Ia menulis untuk generasi setelahnya,
bekerja untuk kebaikan umat, dan mencintai ilmu sebagai bentuk ibadah. Ia menjadikan hidupnya sebagai persembahan. Maka jika kamu sedang mengejar kesuksesan, tanyakan pada dirimu, apakah yang sedang kamu kejar akan memberi manfaat bagi orang lain? Karena hanya kesuksesan yang bermanfaat, yang akan dikenang, bahkan setelah kamu tak lagi ada. Dari jejak langkah Ibnu Sina, kita belajar bahwa kesuksesan bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan buah dari ketekunan, kecintaan terhadap ilmu, keberanian untuk berpikir berbeda, dan kerendahan hati dalam mengamalkan apa yang diketahui. Ia tidak hanya menjadi simbol kejayaan peradaban, tapi juga cermin bagi setiap jiwa yang ingin meraih makna sejati dalam hidup. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang seringkali menjadikan popularitas sebagai ukuran nilai, warisan Ibnu Sina mengingatkan kita untuk kembali kepada esensi, bahwa hidup ini tentang memberi, tentang terus belajar, dan tentang menemukan kedamaian dalam pencarian yang tulus. Ia mengajarkan bahwa menjadi hebat bukan tentang seberapa tinggi posisi kita berdiri, tetapi seberapa dalam kita memahami makna dari keberadaan kita. Jadi, jika hari ini kamu sedang merasa tersesat, merasa kecil, atau tidak dihargai, ingatlah Ibnu Sina yang menulis dalam gelap, yang berpikir dalam sunyi, dan yang akhirnya menerangi dunia. Jadikan perjuangannya sebagai semangatmu. Bukan untuk menirunya seutuhnya, tapi untuk menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena siapapun bisa menjadi cahaya, selama ia mau terus menyala, meski hanya dalam diam. Dan jika dunia belum mengenal namamu, tak masalah. Karena yang paling penting adalah kamu mengenal jiwamu. Itulah pelajaran terbesar dari seorang Ibnu Sina, dan mungkin juga awal dari kesuksesanmu yang sejati.